sebagai Tina, CEO perusahaan startup teknologi. Halo, saya Febri Amalia, berperan sebagai Ella, Kepala Divisi Pemasaran. Halo, saya Sabika Balkis sebagai Mira, Kepala Divisi Keuangan. Halo, saya Suci Citra Andini, berperan sebagai Rara, Kepala Divisi Teknologi. Halo, saya Lana Madani, berperan sebagai Rika, konsultan eksternal. Ini situasi yang rumit. Saya akan segera mengabari teman-teman yang lain agar kita segera memutuskan langkah berikutnya. Kira ada apa ya? Yaudah yuk, segera keluar. Baik semuanya, rapat paginya akan saya mulai. Seperti yang kalian tahu, kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik saja. Saya mendapat kabar bahwa investor besar yang kita harapkan akan menunda pendanaan. Jadi, saya minta saran dari kalian semua, apa yang harus kita lakukan di tengah ketidakpastian ini. Tentu saja Bu Tina, dari sisi pemasaran kami sudah mempersiapkan beberapa kampanye besar yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Tapi dengan kondisi yang belum pasti ini, kami harus mempertimbangkan beberapa risiko besar. Jika dana dari investor lambat, maka kita tidak akan bisa membiayai kampanye-kampanye tersebut. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih proyek tersebut. Saya sudah dengan Ella, Bu. Dari sisi keuangan, kami sedang mengatur cash flow dengan hati-hati. Kita perlu memikirkan skenario terbaik dan terburuknya. Jika pendanaan tertunda terlalu lama, kita harus mengurangi biaya operasional atau mencari sumber pendanaan lain. Tentu saja kita bisa mencoba menunda beberapa pendanaan besar. Tapi kita harus mengurangi ekspansi. Saya ingin memberikan perspektif dari sisi teknologi. Saat ini kita sedang dalam fase pengembangan produk baru yang sangat potensial, tapi memerlukan investasi besar dalam pengembangan dan penelitian. Di sisi lain, jika kita menghentikan atau menunda pengembangan produk ini, kita mungkin kehilangan peluang besar. Jadi, apa kita masih melanjutkan investasi ini meskipun situasi kita lagi nggak pasti? Atau kita sudah melanjutkan produk kita dan mencoba memperkuat basis pengguna? Dari pengalaman saya bekerja di berbagai startup dan kondisi tidak pasti ini, kita harus membuat keputusan yang berbasis pada analisis risiko yang sangat hati-hati. Ada dua prinsip utama. Pertama, kita bisa meminimalisir
Jadi, kita sedang berhadapan dengan dua risiko besar. Pertama, mempertahankan keberlanjutan perusahaan jika pendanaan terlambat. Kedua, bertarung besar dengan mempercepat pengembangan proses produk dan pemasaran, berharap pendanaan datang lebih cepat. Dan kami juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya Bu Tina. Jika kita mengambil risiko yang lebih besar dan itu gagal, kita bisa kehilangan momentum dan kepercayaan dari investor. Tetapi, jika kita terlalu konservatif, kita mungkin akan tertinggal di pasar yang bergerak sangat cepat. Betul ya Kak, kita perlu mengambil proyeksi yang lebih realistis. Misalnya, apakah ada kemungkinan kita bisa mendapatkan pendanaan dari sumber lain sementara menunggu pasar utama? Atau kita bisa menanggapi jangka pendek dengan bunga yang rendah untuk menjaga arus pasar lancar? Dari sisi teknologi, saya khawatir jika kita berhenti atau menunda pengembangan produk baru ini, kita akan kehilangan keunggulan kompetitif yang kita miliki. Namun, kita juga nggak bisa mengabaikan kenyataan bahwa data kita juga terbatas Bu. Jadi, kita mungkin perlu fokus pada pengembangan produk yang sudah ada lebih matang terlebih dahulu, baru sebelum kita mengambil langkah besar. Ini sangat sulit. Kita harus memutuskan di antara dua ekstrim, dan setiap keputusan akan membawa konsekuensi. Jika saya mengambil keputusan untuk mempercepat pengembangan produk dan pemasaran, kita bisa meraih peluang besar. Tapi jika pendanaan terus tertunda, kita bisa menghadapi masalah likuiditas. Sebaliknya, jika kita konservatif, kita mungkin aman dalam jangka pendek. Tapi kita bisa kehilangan momentum di pasar. Saya kira kita perlu melakukan simulasi skenario dengan beberapa pendekatan. Misalnya, kita bisa melakukan skenario best case dan worst case. Dalam skenario terbaik, kita melanjutkan ekspansi dan pengembangan dengan harapan pendanaan akan lebih cepat. Di skenario terburuk, kita menahan pengeluaran hanya fokus pada operasional yang sudah ada sambil mencari sumber pendanaan lainnya. Simulasi skenario itu ide yang bagus Rika. Jadi kita bisa menilai dampaknya dengan lebih jelas dan mengantisipasi kemungkinan terburuk. Saya akan meminta Mira untuk menyiapkan analisis keuangan dan Ella untuk mengevaluasi kembali prioritas pemasaran. Dan Rara, mungkin kita bisa tentukan roadmap pengembangan produk yang lebih fleksibel. Bagaimana? Saya setuju Bu, itu akan membantu kita memahami lebih baik apa yang bisa kita lakukan dalam berbagai kondisi. Kami akan merencanakan dengan catatan dan fleksibel. Kami siap membantu Bu Tina. Kami akan memprioritaskan proyek yang paling menguntungkan untuk berhasil tergantung situasinya. Kami akan bekerjasama dengan tim keuangan untuk memberikan analisis lebih dalam tentang berbagai opsi pendanaan. Saya yakin kalian semua bisa menemukan solusi terbaik. Yang penting adalah menjaga komunikasi dan fleksibilitas serta siap menghadapi berbagai kemungkinan. Baik, terima kasih semuanya. Saya merasa lebih tenang setelah mendengar saran dari kalian semua. Kita akan segera membuat simulasi skenario dan setelah itu kita akan ambil keputusan yang paling bijak untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan kita. Saya tutup rapat ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih